Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saskia. Saya Miftahul Jannah. Saya Dini Filaini. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul konsep quality mata kuliah sistem teknik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang dibawakan oleh teman saya. A few moments later. Wah, enak banget ya suasananya kayak gini sambil santai. Yuk kita sambil bahas kebutuhan. Kebetulan kita juga ada tugas mengenai konsep kualitas nih. Iya benar. Sekalian refreshing ya kan. Kalau dipikir-pikir, kualitas itu ternyata nggak sederhana yang kita bayangkan. Iya. Dari definisi aja udah banyak. Menurut pandangan para ahli. Betul tuh, apalagi kalau dikaitkan dengan sistem manajemen mutu. Kualitas itu bukan cuma soal produk bebas cacat, tetapi lebih ke bagaimana semua prosesnya terjaga serta keberlanjutannya. Kalau gitu, masuk dong kita bahas tentang konsep kualitas sambil ngopi-ngopi. Boleh dong. Aku dulu ya, kebetulan aku bagian yang membahas pengertian kualitas dan perkembangan konsepnya nih. Jadi gini, kualitas itu bukan cuma soal produk bagus atau enggaknya. Dalam bisnis modern, kualitas jadi faktor strategi buat bersaing. Kalau dari sisi pelanggan, kualitas itu tentang kepuasan, manfaat, dan keadilan. Tapi kalau dari sisi produsen, lebih ke efisiensi, pengendalian mutu, sama kesesuaian standar. Nah, bahkan ISO 9000 mendefinisikan kualitas sebagai derajat karakteristik produk atau jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Oh gitu, berarti kualitas itu bisa dilihat dari dua sisi ya, ada satu sisi aja itu. Yang dimana sisinya itu teknis sama yang dirasain pelanggan. Tepat. Maka kualitas itu penting banget nih, karena pelanggan bisa aja pindah ke tempat lainnya. Terus kalau bicara perkembangannya nih, kualitas itu mengalami perjalanan panjang. Awalnya di era inspection, orang cuma fokus ngecek produk cacat atau enggaknya. Lalu masuk ke quality control, di mana proses produksi juga diawasi. Setelah itu ada quality assurance yang lebih menekankan pencegahan, bukan cuma menemukan kesalahan. Nah, jadi puncaknya adalah total quality management, di mana semua orang dalam organisasi terlibat menjaga kualitas. Dan sekarang kita ada di era continuous improvement dengan standar internasional kayak ISO 9001 yang menekankan perbaikan keberlanjutan. Wah, ternyata panjang juga ya perjalanannya dari sekedar ngecek hasil sampai jadi strategi organisasi gitu ya. Oke, sekarang bagian aku ya. Nah, kalau aku tuh bagian sensitif yaitu mengenai dimensi kualitas. Nah, menurut Gartin, ada 8 dimensi kualitas produk nih. Yang pertama itu ada kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudahan layanan, estetika, dan persepsi kualitas. Nah, sedangkan untuk jasa ada namanya itu set qual dengan 5 dimensinya, yaitu ada timeless, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Jadi intinya kualitas itu bisa diukur bukan cuma dari produk fisiknya aja, tapi juga dari layanan dan pengalaman pelanggan. Wah, banyak banget ya. Berarti perusahaan itu nggak harus mikirin cuma barangnya bagus saja dong, tapi juga layanan ke pelanggannya ya? Iya, bener banget. Soalnya kan kepuasan pelanggan itu nggak hanya soal barang yang dipakai, tapi juga bagaimana pengalaman mereka waktu melakukan layanan. Oh iya. Lanjutnya itu penerapan konsep kualitas. Nah, jadi teman-teman,
penerapan konsep kualitas itu dalam sistem manajemen mutu biasanya tuh diterapkan melalui standar kayak ISO 9001 yang dimana prinsipnya pakai siklus PDCA. Jadi organisasi merencanakan mutu, menjalankan proses standar, mengevaluasi, lalu memperbaiki. Selain itu, kualitas juga erat kaitannya sama kekuatan pelanggan. Kalau pelanggan kuat, otomatis pelayanan mereka akan naik, serta itu menjadi kekuatan besar bagi sebuah perusahaan dalam dunia bersaing. Jadi kualitas itu bukan cuma prosedur teknis, tapi juga strategi buat jangka panjang ya. Oh iya dong, bahkan bisa jadi pembeda nih, sama antara satu organisasi dengan pesaing lainnya. Selanjutnya itu ada tantangan kualitas. Ada banyak banget loh tantangannya. Yang pertama itu misalnya harus menyesuaikan standar internasional, menghadapi digitalisasi dan otomatisasi. Terus pelanggan sekarang itu maunya yang serba cepat gitu, atau semakin kritisnya maunya produk ramah lingkungan, ramah lingkungan dan cepat. Nah, belum lagi pesaing yang super ketat. Jadi organisasi harus lebih berinovasi dan biar meningkatkan inovasi biar nggak kalah gitu dengan pesaing lagi. Bener banget. Jadi kualitas itu nggak boleh berhenti di satu titik gitu ya, harus terus diperbaiki gitu ya. Nah, oke, aku ada nih contoh kasus mengenai konsep kualitas. Jadi kasusnya ini tuh dari warung makan Bu Jojo yang berada di wilayah Bogor. Jadi restoran Bu Jojo ini tuh dulunya tuh sebagai market leader, tapi sekarang pelanggannya itu makin berkurang. Kenapa berkurang? Karena masalah utamanya itu ada di kualitas pelayanan itu yang belum optimal. Misalnya rasa makanannya masih biasa aja, variasi menunya itu kurang, promosinya terbatas, pelayanannya lambat, dan bahkan prosesnya itu belum efisien. Jadi solusinya begini, mereka itu harus fokus meningkatkan rasa dan variasi menu, perbaiki kecepatan pelayanan, tambah promosi dan metode pembayaran, serta sederhanakan SOP biar pelayanan itu lebih cepat. Wah, itu nyata banget ya contohnya. Jadi kelihatan kalau kualitas itu memang penentu keberhasilan bisnis. Kalau aku setuju banget nih, dari teori sampai praktik nih, nampak kali kualitas itu kunci buat bisa bersaing di era sekarang. Iya, Nah, oke. Jadi intinya itu kualitas itu bukan cuma soal produk bagus aja ya, tapi kan seluruh pengalaman pelanggan. Dari pengertian, perkembangan, sampai penerapannya, semua menunjukkan kalau kualitas itu harus jadi budaya organisasi. Dan meskipun banyak tantangan nih, kualitas itu tetap menjadi strategi utama untuk daya saing. Jadi tugas kita sekarang bukan hanya pada teorinya, tapi juga kita menerapkannya untuk di dunia kerja. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.